Episode 1 pertunjukan dimulai dengan seorang pria bernama Tyler mengemudi menuju Perfection Valley di Nevada. Dia segera menemukan sebuah tanda yang memperingatkannya untuk tidak parkir di sana karena bahaya besar bagi satwa liar. Namun, ia mengabaikan peringatan tersebut dan mulai mengambil gambar dengan tanda tersebut. Saat itu, dia mendengar teriakan seorang pria dan melihat seorang backpacker berlari di kejauhan. Tyler menyaksikan dengan ngeri saat makhluk besar mirip cacing menyeret backpacker itu ke tanah. Setelah itu, makhluk itu mengalihkan fokusnya ke Tyler dan mencoba menyerangnya. Dia panik dan naik ke atas mobilnya. Namun mobilnya juga ditarik dan tenggelam ke dalam tanah. Tyler kemudian bersembunyi di balik batu demi keselamatan. Namun makhluk itu menyusulnya. Ia hampir berhasil membunuhnya. Namun kemudian sebuah ledakan kecil menyebabkan makhluk tersebut melarikan diri. Saat Tyler berbalik, dia melihat seorang pria bernama Burt, yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Keduanya kemudian terlibat dalam percakapan dan Burt mengungkapkan bahwa makhluk itu bernama El Blanco. Tyler mempertanyakan mengapa dia tidak membunuhnya. Dan Burt menjawab bahwa itu karena El Blanco adalah spesies yang terancam punah. Dia juga menyebutkan bahwa dia telah menempatkan sensor di seluruh lembah untuk melacak pergerakannya. Dan itulah cara dia berhasil menyelamatkan Tyler. Sementara itu, di Perfection Valley, seorang pengembang real estate bernama Melvin menyampaikan idenya kepada Jody, seorang pemilik kafe setempat. Dia ingin membeli tanahnya dan membangun gedung-gedung besar di daerah tersebut. Namun, seorang wanita bernama Nancy menyela pembicaraan mereka dan meminta Melvin untuk tidak mengganggu mereka. Tak lama kemudian, Burt dan Tyler tiba di sana dan mulai mengobrol dengan para wanita. Tyler mengungkapkan bahwa dia pindah ke sini karena dia membeli perusahaan tur dari seorang pria bernama Jack. Mendengar hal ini, semua orang terkejut. Dan Jody mengatakan bahwa dia sekarang bertanggung jawab untuk melunasi hutang Jack. Setelah itu, dia menuntun Tyler ke kantor Jack yang ditinggalkan, dan memperkenalkannya kepada seorang gadis bernama Rosalita. Rosalita juga kaget karena Tyler mau membeli tempat kumuh ini dan bertanya apakah ini hanya untuk penghapusan pajak. Namun, Tyler menjawab bahwa dia bersemangat untuk tinggal di sini dan ingin menjalankan bisnis. Setelah itu, saat rombongan sedang nongkrong di kafe Jody, tiba-tiba alarm berbunyi. Tyler tidak memahami apa yang terjadi. Namun semua orang mematikan alat elektronik yang menimbulkan kebisingan dan memasang rak yang tidak rata. Burt mendesak Tyler untuk tetap diam, menjelaskan bahwa El Blanco sedang lewat. Setelah bahaya berlalu, semua orang akan bernapas lega dan menyalakan kembali peralatan elektronik. Burt lalu memberikan Tyler sebuah jam tangan seismograf agar dia selalu mendapat informasi kapan El Blanco mendekat. Malam itu, saat Burt sedang memeriksa area tersebut melalui komputernya, dia melihat adanya gangguan tak dikenal yang membuatnya bingung. Keesokan harinya, dia berkendara ke lembah dan menemukan banyak ternak yang sebagian dimakan oleh El Blanco. Dia segera menghubungi Jody dan Nancy untuk memperingatkan mereka tentang amukan makhluk yang tidak menentu itu. Namun, ia tidak dapat menghubungi Rosalita karena walkie-talkie-nya sedang dimatikan. Sementara itu, Rosalita sedang bekerja di peternakannya ketika tiba-tiba El Blanco muncul. Ia terus mengamuk dan akhirnya menghancurkan tempat itu secara terbalik. Ia kemudian menyerang Rosalita namun untungnya, Jody dan Tyler tiba di waktu yang tepat dan menyelamatkannya. Setelah itu, mereka tiba di tempat Burt, dan Rosalita menegurnya karena sebelumnya dia menyatakan bahwa El Blanco tidak akan pernah muncul di peternakannya. Burt meminta maaf atas insiden tersebut dan mengatakan bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berasumsi bahwa seseorang pasti telah memasang perangkat di area tersebut untuk sengaja memicu terjadinya El Blanco. Keesokan harinya, kelompok tersebut berada di kafe Jody ketika seorang pria bernama Tuichel tiba. Ternyata dia adalah otoritas kota, dan dia menyerahkan formulir izin tinggal kepada Tyler untuk ditandatangani jika dia ingin tinggal. Saat semua orang sedang mengobrol dan minum kopi, tiba-tiba alarm berbunyi, dan El Blanco mendobrak pintu. Mengejutkan semua orang, Tuichel memerintahkan Burt untuk membunuhnya. Tapi dia malah menembak benda aneh di kejauhan. Sebuah ledakan segera terjadi. Dan hal ini menyebabkan El Blanco menjadi tenang dan pergi. Setelah kekacauan mereda,
Burt dan Tyler pergi menyelidiki mesin aneh tersebut dan bertanya-tanya siapa yang meninggalkan. Mereka segera melihat sepeda di kejauhan dan memutuskan untuk mengejar pengendaranya. Burt akhirnya menyusulnya dan menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Namun, pengendara motor tersebut entah bagaimana berhasil melarikan diri, memaksa keduanya untuk mengejarnya lagi. Beberapa saat kemudian, pengendara motor tersebut bertemu dengan Melvin. Dan akhirnya terungkap bahwa semuanya adalah rencananya. Dia melakukan semua ini agar dia bisa membunuh El Blanco dan membeli properti itu untuk dirinya sendiri. Saat Melvin menolak memberikan uang yang telah disepakati, pengendara motor tersebut merasa kesal dan mulai memutar sepedanya. Sayangnya hal ini memanggil El Blanco, dan akhirnya menelan pengendara motor tersebut beserta sepedanya. Tidak lama kemudian, Burt dan Tyler mendekati Melvin dan bertanya tentang pengendara motor tersebut. Dia berpura-pura tidak menyadarinya. Namun mereka melihat jalur sepeda di dekatnya dan menyadari bahwa Melvin berbohong. Burt menuduhnya menyebabkan kekacauan di kota karena alasan egoisnya. Melvin sekali lagi mencoba menyangkal hal tersebut. Namun El Blanco tiba-tiba memuntahkan sepedanya. Dan hal tersebut akhirnya menghancurkan kaca depan mobil Melvin. Kini setelah penyamarannya terbongkar, Burt memperingatkannya untuk tidak melakukan hal bodoh sebelum pergi dari sana. Belakangan, Burt mengakhiri panggilan telepon dengan sebuah perusahaan dan mengetahui bahwa perangkat tersebut dicuri dari mereka 2 minggu sebelumnya. Ternyata perangkat tersebut dikembangkan untuk industri peternakan karena mengirimkan sinyal yang menstimulasi tingkat kelaparan hewan. Kelompok tersebut kemudian menyadari bahwa El Blanco tidak dapat mengontrol pola makannya, meskipun mereka menginginkannya. Pada adegan terakhir, Tyler membawa grup tur pertamanya yang merupakan sekelompok orang Tionghoa. Namun, saat dia memberi pengarahan kepada mereka, dia mengacaukan bahasa Mandarinnya dan secara tidak sengaja menghina mereka. Episode 2. Di episode berikutnya, 3 penjelajah menjelajahi tambang yang telah lama ditinggalkan di Perfection Valley. Mereka di sini untuk melakukan penelitian terhadap beberapa elemen langka. Namun, mereka segera diserang oleh makhluk misterius, dan teriakan mereka terdengar oleh Rosalita dan pembantunya, Harlowe. Keduanya menjadi khawatir. Jadi mereka memutuskan pergi ke tambang untuk menyelidikinya. Mereka menemukan seorang pria hidup. Namun sebagian besar kekuatan hidupnya tampaknya telah terkuras habis. Wajahnya pucat dan berubah bentuk. Dan salah satu lengannya layu. Setelah melihat kondisi pria tersebut, Harlowe bergegas mencari pertolongan sementara Rosalita tinggal bersamanya. Beberapa saat kemudian, dia melihat sekilas makhluk yang telah melakukan ini padanya. Itu adalah kabut hijau yang mengambang dan bersinar, yang bergerak seolah-olah hidup. Orang yang selamat menyebutnya hantu. Membuat Rosalita yang ketakutan mulai berdoa. Kemudian, mereka dengan hati-hati memasukkan pria yang terluka itu ke dalam truk dan mengantarnya ke kota. Ambulans segera tiba dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, penduduk kota mulai bertanya kepada Rosalita tentang apa yang dilihatnya di tambang. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu berwarna hijau, bersinar, mengeluarkan suara yang mengerikan, dan mengejarnya. Setelah mendengar ini, setiap orang mulai membuat teorinya sendiri. Nancy menduga Perfection Valley terjebak dalam pusaran kosmik sehingga mengakibatkan kejadian aneh. Jody berpendapat bahwa itu mungkin iblis Tiongkok. Dan Harlowe dengan bercanda mengatakan bahwa ada dewa penipu penduduk asli Amerika yang berperan. Namun, Burt berpendapat bahwa mereka harus tetap membumi karena segala sesuatunya mempunyai alasan praktis. Ia mengatakan bahwa meskipun Perfection telah mengalami beberapa hal yang aneh, semuanya telah dijelaskan. Jadi kabut hijau yang mematikan ini pasti juga memiliki penjelasan yang masuk akal. Dalam adegan berikutnya, Burt dan Tyler memutuskan untuk menyelidiki diri mereka sendiri dan tiba di tambang. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan 2 mayat lagi yang terlihat seperti mumi. Mereka kemudian membawa mayat-mayat itu kembali ke kota, yang membuat warga ketakutan. Saat ini, Tuichel juga muncul dengan beberapa informasi. Ia mengungkapkan, korban pertama meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Penyebab kematiannya adalah dehidrasi yang disebabkan oleh kemungkinan terpapar gas metana yang dipanaskan. Mendengar hal ini, kelompok tersebut terkejut. Mereka yakin ada hal lain dalam cerita tersebut.
Namun Rosalita tetap bersikukuh bahwa itu adalah hantu. Tak lama kemudian, Tuichel, Burt, dan Tyler memutuskan untuk menyelidiki tambang tersebut. Mereka perlahan-lahan masuk ke dalam terowongan yang gelap. Dan pada satu titik, kabut hijau tiba-tiba muncul. Khawatir mereka akan dibunuh, Tuichel dengan gugup melemparkan sebuah apel ke arahnya, berharap dapat mengalihkan perhatiannya. Para pria tersebut terkejut karena kabut menyedot apel tersebut dengan cara yang sama seperti saat mengeringkan korbannya. Ketiganya kemudian melarikan diri dari sana dan nyaris tidak berhasil keluar dari tambang hidup-hidup. Mereka menentukan bahwa kabut bersifat hidrofilik dan tertarik pada bahan yang mengandung air. Setelah itu, mereka kembali ke kota, di mana mereka bertemu dengan dua pria, Fallon dan Wilhelm, yang berasal dari gugus tugas darurat Badan Perlindungan Lingkungan. Mereka mengklaim bahwa mereka berada di sini untuk mengatasi kebocoran gas metana. Namun ternyata mereka mengetahui lebih banyak tentang situasi tersebut daripada yang mereka ungkapkan. Tuichel mencoba menjelaskan tentang apa yang dia lihat di tambang. Tapi Fallon memintanya untuk tidak ikut campur dan membiarkan mereka menangani situasinya. Sore harinya, Fallon dan Wilhelm tiba di tambang untuk mengatasi kabut dengan zat antibakteri. Mereka mengenakan pakaian biohazard untuk memastikan keselamatan mereka. Sementara itu, Burt dan Tyler juga muncul dan mengamati mereka dari kejauhan. Sayangnya, mereka segera menyadari bahwa kabut hijau telah keluar dari kedalaman tambang dan muncul di luar. Ternyata ukurannya terus bertambah karena mengonsumsi lebih banyak kelembapan. Beberapa saat kemudian, Fallon dan Wilhelm mulai menyemprotkan zat antibakteri tersebut. Namun hal itu tidak memengaruhi kabut hijau. Hal ini membuat mereka takut dan memutuskan untuk mundur. Namun Wilhelm secara tidak sengaja terjatuh ke tanah dan merusak pakaian biohazard miliknya. Akibatnya, ia langsung diserang kabut hijau dan menjadi mumi dalam hitungan detik. Melihat rekan kerjanya tewas, Fallon mencoba melarikan diri. Tapi dia dihadang oleh Burt dan Tyler. Mereka dengan marah meminta agar ia memberikan informasi kepada mereka dan bukannya memberikan info. Mereka pun mengaku sudah mengetahui bahwa kabut tersebut merupakan bakteri pemakan air yang dikembangkan oleh pemerintah. Karena tidak punya pilihan, Fallon akhirnya mengungkapkan bahwa kabut keluar dari laboratorium mereka dan bermutasi setelah berinteraksi dengan bahan kimia rahasia lainnya. Ia menjelaskan bahwa alat ini pertama kali dikembangkan untuk mengawetkan makanan untuk dijual di negara-negara yang tidak memiliki sistem pendingin. Namun, penyakit ini sangat mematikan sehingga harus ditunda. Keesokan harinya, Burt dan Tyler bertemu dengan seorang pria bernama Cletus, yang merupakan mantan ilmuwan dan pernah bekerja untuk pemerintah. Mereka menjelaskan situasinya kepadanya dan meminta bantuannya dalam menangkap kabut hijau. Cletus menjelaskan bahwa kabut tersebut pasti berinteraksi dengan Mixmaster, senyawa yang ia bantu ciptakan. Ia menjelaskan bahwa Mixmaster sangat luar biasa karena dapat menggabungkan DNA non-manusia dari berbagai spesies. Bahan ini pasti telah menginfeksi percobaan bakteri pengawet makanan yang sebelumnya disimpan, sehingga menghasilkan bahan kimia yang lebih mematikan. Setelah itu, kelompok tersebut bekerja sama dan mendiskusikan cara menghilangkan kabut sebelum menyebar kemana-mana. Fallon khawatir meskipun mereka berhasil memusnahkannya, kota kemungkinan masih akan hancur. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengevakuasi kota tersebut. Namun kelompok tersebut belum siap membiarkan hal itu terjadi, karena mereka tidak sanggup kehilangan rumah. Mereka mencoba mencari solusi yang mendesak, jadi, dengan bantuan beberapa barang buatan sendiri, mereka memutuskan untuk membuat mesin yang dapat menyedot bakteri tersebut ke dalam wadah kedap udara. Fallon tidak yakin cara ini akan berhasil, namun dia tetap bersedia mencobanya. Sore harinya, Jody dan Rosalita memprovokasi El Blanco untuk menunda kedatangan pasukan Garda Nasional yang datang untuk mengevakuasi mereka. Saat tiba waktunya untuk bertindak, Cletus menggunakan es batu untuk menarik kabut hijau, yang mulai mengejar mereka untuk mencari kelembapan. Yang lain memanfaatkan kesempatan ini dan segera mengumpulkan kabut menggunakan penyedot debu basah. Mereka terus melakukannya sampai seluruh kabut hilang. Ketika bahaya sudah berlalu, pemerintah akan memberi label pada wadah tersebut sebagai metana, dan kemudian mengusirnya. Warga merasa lega karena masalah akhirnya selesai dan rumah mereka aman.
Namun Clitus memperingatkan mereka bahwa ini belum berakhir karena akibat kabut hijau. Embah tersebut kini terinfeksi Mixmaster, dan lebih banyak makhluk akan muncul dari sana.